Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-wudu'u utawi iku bab mertelake wudu. Furudul wudu'i utawi iki iku mertelake fardune wudu. Furuduhu utawi pira-pira fardune wudu iku sitatun ana 6. Furuduhu utawi pira-pira fardune wudu iku sitatun 6. Al awal utawi kang awal iku an-niyatu niyat. Liqaulihi krana ningali dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupane dawuh innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu angin pestine utawi sahe pira-pira niat. Pira-pira amal. Innamal a'malu angin pestine utawi sahe pira-pira amal iku biniyati tetep kelawan niat. Asani utawi kang kaping pindho iku ghuslul wajhi masuh wajah. Asalisu utawi kang kaping telu iku ghuslu yadaini masuh tangan loro. Asalisu utawi kang kaping telu iku ghuslul yadaini masuh tangan loro. Ilal mirfaqaini tumeka sikut loro. Ar-rabi'u utawi kang kaping papat iku mashu ba'dir ra'si ngusap setengahe sirah. Iku mashu ba'dir ra'si ngusap sebagian sirah, bagian atau setengah. Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku ghuslu rijlaini masuh sikil loro. Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku ghuslu rijlaini masuh sikil loro ma'al ka'baini sertane polok loro. As-sadisu utawi kang kaping 6 iku atartibu tertib. Iku atartibu tertib urut-urut. Hasabal ayati kelawan milang-milang ayat. Hasabal ayati kelawan milang-milang ayat. Wahya utawi ayat iku qauluhu dawuhe Gusti Allah taala. Halim ma'alur sapa Allah panidawuh ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya ayyuhalladzina hi eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzin idza qumtum ing dalem nalikane jumeneng sapa sira kabeh jumeneng ila sholati maring salat faghsilu mongko masuha sira kabeh wujuhakum ing pira-pira wajah sira kabeh wa aydiyakum lan pira-pira tangan sira kabeh ilal marafiq oleh masuk ilal marafiqi tumeka pira-pira sikut. Ilal marafiqi tumeka pira-pira sikut. Wamsahu lan ngusapo sira kabeh. Wamsahu lan ngusapo sira kabeh biruusikum ing pira-pira sirah sira kabeh. Wa arjulakum lan pira-pira sikil sira kabeh ilal ka'baini sertane polok loro. Muradnya furuduhul wudu'i
furuduhu sittatun. Adapun fardunya wudu itu ada 6. Fardunya wudu itu ada 6. Pertama yaitu niat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya amal perbuatan itu tergantung pada niat. Innamal a'malu binniyat, angin pestine utawi afsahe pira-pira amal iku binyati tetep kelawan niat. Yang kedua ghuslul wajhi, basuh wajah ya, membasuh wajah. Jadi kalau wudu itu wajahnya itu harus basah semuanya. Batasnya wajah itu dari mulai tumbuhnya rambut ya, dari arah panjangnya dari tempat tumbuhnya rambut ini sampai ke dagu ini ya, ke janggut ini bawah ya, harus basah semua. Dari segi lebarnya dari daun telinga ini sampai ke daun telinga sebelah kiri ya, dari kanan, daun telinga kanan sampai daun telinga kiri. Pokoknya semua harus basah. Kalau tidak basah semuanya wudunya tidak sah ya. Yang ketiga ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan. Sampai di mana basuhnya? Sampai ke siku. Jadi kalau membasuh tangan ya, membasuh tangan itu harus dimulai dari ujung jari-jari dulu ya. Sunahnya dari mulai ujung jari-jari begini itu sampai sikut ya. Sikut ini harus basah semua. Kalau basuhnya cuman sampai segini, sikutnya ada yang kering, itu tidak sah wudunya tidak sah. Jadi harus dari ujung jari ini, ujung jari tangan sampai ke sikut ini harus basah semua. Yang keempat mashu ba'di ra'si, ngusap sebagian kepala. Nah, jadi bedanya kalau membasuh sama mengusap itu, kalau membasuh itu airnya harus mengalir ya. Kalau mengusap itu tidak harus mengalir airnya. Jadi membasuh sebagian sirah atau kepala. Nah, jadi sebagian itu berarti tidak semuanya ya. Tidak harus semuanya ya, jadi sebagian dari rambut kepala ini harus basah ya. Kemudian yang kelima ghuslul rijlaini, membasuh kedua kaki ya. Batasannya mana? Ma'al ka'baini, ini sampai polok ya, atau mata kaki. Jadi kalau membasuh kaki itu batasannya itu sampai ke mata kaki, itu harus basah. Kok kenapa fardunya wudu itu ada 6 ya. Pertama niat, kedua membasuh wajah. Kok enggak kumur-kumur dulu, enggak menghisap air ke dalam hidung dulu? Karena membasuh berkumur dan menghisap air ke hidung itu hukumnya sunnah, jadi boleh dilakukan, ditinggalkan pun tidak mengapa. Kalau dilakukan mendapat pahala kesunahan, kalau ditinggalkan tidak membatalkan wudu ya. Artinya tidak
menjadi batalnya wudu. Wudunya tetap sah ya. Kamu harus paham mana yang sunnah, mana yang fardu. Kemudian lagi yang sunnah itu membasuh kedua telinga itu sunnah ya. Sunnah dilakukan mendapat pahala kesunahan ya. Yang bagus itu dilakukan supaya mendapat kesunahan ya. Yang keenam, tertib itu harus berurutan dari mulai membasuh wajah, kedua tangan, mengusap sebagian kepala itu harus berurutan. Jangan membasuh tangan dulu baru membasuh wajah ya, kebalik ya. Jadi harus berurutan dari yang pertama sampai yang terakhir itu harus tertib berurutan ya. Karena melihat ayat ya, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya ayyuhalladzina, he orang-orang yang beriman, amanu yang beriman, hai orang-orang yang beriman, idza qumtum ketika kamu berdiri, ila sholati menuju sholat ya, faghsilu maka basuhlah, wujuhakum wajah-wajahmu semua, maka basuhlah wajahmu, wa aydiyakum dan kedua tanganmu ya. Wa aydiyakum dan basuhlah tanganmu, ilal marafiqi sampai ke sikut ya. Jadi basuh tangan harus sampai ke sikut. Wamsahu biruusikum dan usaplah ya kepala kalian, wa arjulakum dan basuhlah kaki kalian, ilal ka'baini sampai ke mata kaki ya, polok itu mata kaki. Jadi nanti kalau wudu kamu harus ngerti caranya, jadi harus bisa membedakan, harus bisa mengetahui mana yang fardu, mana yang sunnah, supaya di dalam kamu melakukan wudu ya, tidak menganggap yang sunnah dianggap wajib ya. Kalau nggak tahu kan yang sunnah dianggap wajib ya. Maka orang yang berwudu itu harus tahu ilmunya berwudu ya, harus bisa membedakan ini yang termasuk fardu, ini yang sunnah ya, itu harus tahu. Kemudian sunanul wudu'i, kita lanjutkan. Sunanul wudu'i utawi piro-piro sunai wudu, utawi piro-piro sunai wudu iku atas miyatu maca bismillah, wa ghuslul kaffaini lan masuk epek-epek loro, qabla idkhalihima ing dalam sadurunge manjingake kafain, manjingake al inaa ing wadah, qabla idkhalihima ing dalam sadurunge manjingake kafain al inaa ing wadah, wal matmadatu lan kumur-kumur nah, berkumur ya. Wal istinsyaku lan nyerot banyu maring irung, wal istinsyaku lan nyerot banyu maring irung, wa takhlilul lihyati lan nyela-nyelani jenggot, sifate jenggot al kasati kang ketel, wa mashu jami'i ra'si lan ngusap sekabehane sirah, wa mashul udhunaini lan ngusap kuping loro,
Wa mashul udzunaini lan ngusap kuping loro. Zahirahuma rupane jabane udzunain. Wa batinahuma lan jerone udzunain, luar dan dalamnya. Wa takhlilu asabi'il yadaini lan nyela-nyelani pira-pira driji tangan loro. Lan nyela-nyelani pira-pira driji tangan loro. Warijlaini lan sikil loro. Wa tatwilul ghurrati lan dawaake mencoronge rahi. Wa tayamunu lan dinginake anggota tengen. Wa taslisu lan ngaping telu. Wal mu'alatu lan nuli-nuli. Wa du'a ulan donga ba'dahu ing dalam sakwise wudu. Al murad sunanul wudu'i ini membicarakan tentang sunnah-sunnahnya wudu. Adapun sunnah-sunnahnya wudu yaitu pertama membaca bismillah. Sempurnanya bismillahirrahmanirrahim ya. Yang kedua, ghuslul kafaini, membasuh telapak tangan ya, membasuh kedua telapak tangan. Qabla idkhalihima, sebelum memasukkannya al-ina'a ke wadah ya, sebelum memasukkan kedua telapak tangan ini ke dalam wadah atau tempat wudhu. Misalnya kamu wudhu di di kulah ya, di air yang ada di bak ya, bak mandi yang ukuran airnya itu mencapai 2 kulah ya, bahkan lebih. Jadi sebelum memasukkan kedua telapak tangan itu, sebelumnya itu dicuci dulu ya, dibasuh dulu supaya najis yang ada mungkin ada di telapak tangan ya, di sela-sela kuku ya, kotoran-kotorannya itu dibersihkan dahulu sebelum memasukkan tangan ke tempat air atau ke kolah atau ke kulah ya, yang berisi air 2 kulah. Kemudian wal madmadatu, berkumur ya, termasuk sunnahnya adalah berkumur. Kemudian wal istinsyaku, menghisap air ya, nyedot banyu neng irung. Jadi menghisap air ke lubang hidung. Kemudian wa takhlilul lihyati, dan menyelah-nyelahi jenggot ya, yang tebal. Maksudnya ini menyela-nyelai rambut jenggot ya, bagi laki-laki ini yang jenggotnya tebal ya, yang jenggotnya tebal ini disela-selai dengan driji tangan ya, menggunakan air. Wa mashu jamirosi, dan mengusap seluruh kepala ya, seluruh rambut kepala. Di sunnah ya, kalau tadi yang fardu adalah sebagian ya, mengusap sebagian rambut kepala. Kalau sunnahnya itu mengusap semua rambut kepalanya, diusap ke air ya hingga rata ya, seluruh rambut kepalanya ini dibasahi dengan air ya, diusap dengan air. Wa mashul udzunaini, dan ngusap kedua telinga. Kalau tadi fardunya kan tidak ada ya, tidak ada mengusap telinga, karena mengusap kedua telinga ini termasuk sunnah. Jadi mengusap
kedua telinga baik dalam maupun luarnya. Jadi luarnya dan dalamnya ini harus terkena air ya, harus basah, diusap ya pakai air. Jadi kalau wudu pengen dapat kesunahan, ini mengusap kedua telinga baik luar maupun dalamnya, gini ya, muter gini. Wa takhlilu asabil yadaini. Nah, ini termasuk yang sunnah lagi, menyelah-nyelahi ya deriji tangan. Jadi menyelah-nyelahi jari-jari kedua tangan. Gini caranya ya. Nah, jadi menyelah-nyelahi pakai deriji sendiri ya. Deriji tangan ya. Itu sunnah. Kemudian juga kedua deriji kedua kaki. Ketika wudhu terakhir itu kan membasuh kedua kaki ya, kedua kaki sampai mata kaki. Nah ini derijinya ya, derijinya itu diselah-selahi pakai tangan ya, itu sunnah hukumnya. Watat wilul ghurati, dan ndawaake mencorongi rahi atau memperluas sinar wajah ya. Maksudnya ini menyempurnakan dalam pembasuhan wajah sesempurna mungkin ya. Jadi dalam membasuh wajahnya ini bersungguh-sungguh ya, berhati-hati dan bersungguh-sungguh ya, agar wajahnya ini bersinar ya. Jadi memperluas sinarnya wajah, supaya nanti orang yang wudunya itu sempurna, berwudunya itu bagus, nanti wajahnya ini akan bersinar ya, bersinar melebihi padangnya sinar rembulan ya. Jadi nanti wajahnya akan bersinar seperti bulan purnama. Watayammunu, dan mendahulukan anggota yang kanan. Jadi mendahulukan anggota yang kanan. Misalnya membasuh tangan ya harus tangan kanan dulu, kemudian tangan kiri. Begitupun membasuh telinga ya, mengusap kedua telinga. Ini sunnahnya bareng kalau telinga ya. Kalau misalnya karena susah, yang satunya pegang gayung misalnya, itu kanan dulu. Jadi mendahulukan bagian yang kanan. Kemudian watas lisu. Nah ini meniga kali ya, watas lisu meniga kalikan basuhan atau usapan. Dalam berwudu itu sunnah meniga kali. Jadi tiga kali basuhnya. Misalnya basuh tangan 3 kali, tangan kiri 3 kali, kanan kiri 3 kali. Wal muwalah, dan nuli-nuli itu berkesinambungan ya. Jadi 1 kali jadi, maksudnya wudu itu enggak disela-selai dengan perbuatan lain. Misalnya kamu lagi wudu belum selesai, istirahat dulu, misalnya makan dulu, nanti dilanjutin ya. Maksudnya kalau mualah itu berkesinambungan ya. 1 kali pekerjaan itu langsung selesai, 1 kali jadi ya. Kemudian wadu'a'u ba'dahu, berdoa setelah berwudu. Ketika wudu selesai maka membaca doa wudu. Doa wudunya udah hafal kan? Yuk kita baca bareng-bareng doa setelah wudu. Yo, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu
wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Setelah selesai membaca doa wudhu, ditambahi apa kemarin itu? Ditambahi membaca surat Al-Qadar ya. Inna, coba dibaca bareng yuk. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dihafalin itu, yang belum hafal dihafalin itu ya. Nah, jadi dalam sebuah hadis itu, barang siapa setelah wudhu membaca doa setelah wudhu dan ditambah membaca surat Inna anzalnahu sampai selesai, itu akan digolongkan orang-orang yang masuk surga lewat pintu yang dikehendaki ya. Jadi nanti disuruh masuk surga melalui pintu yang disukai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita lanjutkan nawaqidul wudu'i. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaqidul wudu'i utawi pira-pira perkara kang rusak wudu. Utawi pira-pira kang rusak wudu. Utawi pira-pira kang rusak wudu. Iku al awalu utawi kang awal iku zawalul aqli, ilangi akal. Iku zawalul aqli, ilangi akal. Ilangi akal mau binaumin sebab turu. Binaumin kelawan turu. Ala hayati ghairi mumakkinin, ingatase tingkahe liyane wong kang netepake maq'adahu nggon lungguhe wong. Jadi ala hayati ghairi mumakkinin maq'adahu, ingatase tingkahe liyane wong kang netepake nggon lungguhe wong minal ardi saking bumi. Liqauli krana ningali dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ainani utawi mripat loro iku wika usahi, taline dubur. Al-ainani utawi mripat loro iku wika usahi, taline dubur. Fa idza namat mongko ing dalem nalikane turu apa al-ainani mripat loro, intolaqa mongko ucul apa alwikau tali. Faman mongko utawi sapane wong iku nama turu sapa man, fal yatawaddo mongko becik wudu sapa man.
Asani utawi kang kaping pindho iku zawalul aqli, ilange akal bimarodin sebab loro, au jununin utawa edan, au igmain utawa ayanan. Asali utawi kang kaping telu iku khurujus syai'in, metune suwiji-wiji minas sabilaini saking dalan loro. Liqaulihi ta'ala, krana ningali dawuh Allah Ta'ala, rupane wajah au jaa ahadum minkum minal ghaid. Au jaa utawa teka apa ahadun wong suwiji minkum kang tetep sangi sira kabeh minal ghaidi saking jamban. Au jaa utawa teka apa sapa ahadun wong suwiji minkum saking sira kabeh minal ghaidi saking jamban atau WC. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, rono ningali dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, rupane dawuh la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddu'a. La yaqbalu orang nerima sapa Allah Gusti Allah salata ahadikum ing salati salah suwijine sira kabeh idza ahdatsa ing dalam nalikane hadas sapa ahadikum hatta yatawaddu'a sehingga wudu sapa ahadikum. Ar-rabi utai kang kaping papat iku lamsul mar'ati, ngepok wong lanang al ajnabiyati kang liya. Bila hailin, perhatikan ya, bila hailin kelawan tanpa aling-aling. Bila hailin kelawan tanpa aling-aling. Li qaulihi ta'ala, krana ningali dawuh Gusti Allah Ta'ala, aula mastumun nisa, aula mastum utawa ngepok sapa sira kabeh an-nisa ing pira-pira wong wadon. Al khamis utawi kang kaping 5 iku masul farji, nemok farji bibatinil kafi kelawan jerone epek-epek dengan kedua telapak tangan, kelawan jerone epek-epek. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, krana ningali dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, rupane dawuh man utawi sapane wong iku masan demok sapa man zakarahu ing zakareman fal yatawaddo mongko becik wudu sapa man. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, lan ningali dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, rupane ayu mamraatin utawi endi-endine wong wadon iku masat demok sapa mar'ah. Ayu mamraatin utawi endi-endine wong wadon iku masat demok sapa mar'ah farjaha ing farjine mar'ah. Ya fal yatawaddo mongko becik wudu sapa mar'ah ya. Al mashu alal khufaini. Murad bab ini menjelaskan tentang nawaqidul wudu'i, jadi perkara yang membatalkan atau merusak wudu. Al nawaqidul wudu'i, perkara ya, atau beberapa yang merusak wudu. Pertama itu zawalul aqli, jadi hilangnya akal ya. Zawalul aqli binaumin ala hayati ghairi mumakkinin maq'adahu. Jadi hilangnya akal sebab tidur
dalam posisi tidak menempelkan pantatnya ke bumi atau ke alas bokong ya, maksudnya bumi. Jadi kalau posisi tidurnya itu sambil duduk begini ya, itu kalau tidak bergeser ya, itu wudhunya tidak batal sekalipun kamu semalam suntuk tidur sambil duduk gini ya, kayak Pak Ustadz gini tidurnya posisinya itu tidak membatalkan wudhu selagi pantatnya itu tidak ngangkat ya. Kalau pantatnya ngangkat berarti kamu jatuh ya, jatuh ke jengkang. Nah, jadi yang pertama adalah hilangnya akal sebab tidur dalam posisi tidak menempelkan pantatnya ke bumi. Dawuh Allah Subhanahu wa taala yaitu liqauli sallallahu alaihi wasallam, dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ainani wika'us sahi fa idza namat al-ainani intalaqa al-wika'u faman nama fal yatawaddo. Di Rasulullah bersabda, kedua mata itu adalah tali dubur ya. Tali itu yang buat mengikat ya. Jadi kedua mata itu adalah sebagai tali dubur ya. Jika kedua mata itu tidur atau terpejam ya, tidur, maka lepaslah tali itu ya. Jadi kalau kamu posisinya tidur berarti kan hilang kesadaran ya, akalnya juga, akal sehatnya hilang ya karena tidur ya. Lupa kan, orang tidur itu kan lupa sih ya, lupa. Barang siapa tidur tidak menempelkan pantatnya ke bumi ya, maka dia harus berwudu. Jadi barang siapa yang tidur, maksudnya tidur tidak dalam posisi duduk ya, tidak menempelkan pantatnya ke bumi, maka dia harus berwudu. Berarti batal kalau tidurnya itu sambil terlentang ya, tidurnya di lantai, tidak dalam posisi duduk, maka wudunya itu batal. Jadi maka harus berwudu. Yang kedua adalah zawalul aqli bimarodin au jununin au igmain. Yang kedua hilangnya akal sebab sakit ya, sebab sakit atau gila ya, atau orang yang atau ayanen ya, atau epilepsi namanya. Ayan itu epilepsi. Jadi hilangnya akal sebab sakit karena gila atau ayan, ini juga membatalkan wudu. Kemudian yang ketiga, khuruju syai'in minas sabilaini, keluarnya sesuatu dari dua jalan atau dari dua lubang, lubang depan maupun lubang belakang. Artinya jalan kencing dan jalan kotoran, jalan berak. Nah, dawuh Allah Subhanahu wa taala, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau datang seseorang di antara kamu, atau datang seseorang di antara kamu dari WC. Dan dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Allah tidak akan menerima
sholat seseorang dari kamu bila dia berhadas sehingga berwudu lebih dahulu. Jadi Allah tidak akan menerima sholatnya orang, tidak akan menerima sholat seseorang dari kalian semua bila dia berhadas sehingga berwudu dahulu. Yang keempat, lamsul mar'ati al ajnabiyati bila hailin, menyentuh wanita lain tanpa satir atau tanpa penghalang. Menyentuh wanita ya, atau kulit wanita, bersentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, itu membatalkan wudu ya, yang tidak ada penghalangnya atau satirnya. Dawuh Allah Subhanahu wa taala, aula mastumun nisa, atau menyentuh atau kamu menyentuh wanita. Di potongan ayat ini ya, atau kamu menyentuh wanita. Yang kelima, masul farji bibatinil kafi, menyentuh farji dengan kedua telapak tangan ya. Artinya menyentuh atau memegang kemaluan ya, memegang kemaluan dengan batin bagian dalam telapak tangan ya. Maksudnya memegangnya dengan ini dalamnya telapak tangan. Ini membatalkan wudu ya. Jadi kalau wudu tidak boleh memegang kemaluan ya, nggak boleh, batal wudunya, baik kemaluan sendiri maupun orang lain. Dawuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa memegang kemaluannya maka dia harus berwudu lagi. Dawuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah bersabda, manakala wanita memegang kemaluan maka dia harus berwudu. Jadi baik laki-laki maupun perempuan, jika dia dalam keadaan suci ya, sudah berwudu, kok memegang kemaluannya dengan menggunakan batinnya telapak tangan ya, batinnya kedua telapak tangan ini maksudnya dalamnya ini ya, maka wudunya batal. Paham ya? Dah dulu kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.